Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai kajian kita siang hari ini dengan mengingat kembali sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Sebuah kisah yang menggambarkan etos kerja seorang muslim. Kisah ini juga semestinya menjadi cermin hidup agar kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga harga diri. Kisah ini tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali ibn Abi Thalib, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya Abu Thalib dan ayah Nabi Muhammad Abdullah adalah kakak beradik. Memang sejak kecil, sejak usia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib telah menyertai dan hidup serumah di bawah pengawasan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai menginjak usia 10 tahun, masuk usia 11. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi dan seorang rasul, Ali bin Abi Thalib masih hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai laki-laki pertama yang masuk Islam. Memang ada sedikit perbedaan pendapat. Manakah yang lebih dahulu masuk Islam, Ali bin Abi Thalib ataukah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dari kalangan pria? Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq yang lebih awal masuk Islam. Tetapi ada juga sebagian kalangan ahli sejarah yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang masuk Islam pertama kali dari kalangan pria. Sebagian kecil dari ahli sejarah mengambil jalan tengah. Untuk laki-laki dewasa, yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara dari kalangan anak-anak atau remaja, yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
Tetapi apapun keputusannya, manakah pendapat yang kita pilih, jelas dan pasti bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib adalah kelompok pertama yang mula-mula masuk Islam. Nah, kekhawatiran yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehingga kedekatan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib melebihi batas kedekatan seorang sepupu dengan sepupunya. Lebih dari sekedar sepupu. Nah, bisa dikatakan sebagai adik, bisa dikatakan sebagai anak. Nah, karena semua titik-titik simpul hubungan interaksi dalam keluarga pada kenyataannya muncul dan lahir dari hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, tentu karena Rasulullah melihat keimanan Ali bin Abi Thalib, ketakwaan beliau, kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cerdas. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyatakan sungguh sangat rugi dan menyedihkan sekali apabila saya sedang menghadapi masalah yang rumit, sementara Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib, tidak ada di sampingku. Ketika Umar menjadi seorang khalifah, menjabat sebagai khalifah. Karena memang cara pandang Ali bin Abi Thalib luas, cepat di dalam mengambil keputusan, serumit apapun keputusan itu. Dan selalu tepat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ditambah lagi hubungan kekerabatan. Nah, Rasulullah yang benar-benar mengenal sifat dan karakter Ali bin Abi Thalib, zahir dan batin, luar dalam. Nah, maka tidak aneh apabila kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali bin Abi Thalib sebagai seorang menantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau yang tercinta, Fatimah. Pasangan yang serasi. Nah, bahkan sampai saat ini di kalangan kita umat Islam Indonesia, bahkan bukan cuma sebatas kalangan Islam Indonesia, umat Islam di seluruh dunia bahkan secara umum, kalau mengadakan akad nikah, Pak Pengulu yang menyampaikan khutbah nikah, dia selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah pasangan mereka berdua seperti Adam wa Hawa, wa Yusuf wa Zulaikha, wa Ali wa Fatimah az-Zahra, kan begitu. Artinya pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in kemudian menjadi sebuah contoh dan teladan dalam barakallahu fikum ahli pernikahan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan siang kali ini adalah kisah perjuangan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk membiayai pernikahan, untuk membiayai walimatul urs. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib walaupun masih muda beliau, apalagi ayahnya sudah meninggal dunia, Abu Thalib. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak menggantungkan harapan kepada keluarga. Padahal keluarga Ali bin Abi Thalib, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga yang terpandang kaya raya, punya harta, punya ini, punya itu, dan punya kedudukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menabung sedikit demi sedikit untuk biaya pernikahan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan tekun, sabar, beliau bekerja melakukan sesuatu yang mungkin pada zaman ini sulit kita temukan seorang pemuda melakukannya. Nah, apalagi untuk membiayai pernikahan, malu dengan calon istrinya, nah, malu dengan calon mertuanya. Bahkan kalau perlu menampilkan seolah-olah dia adalah orang yang mampu dan kaya raya. Melamar pakai mobil, mobilnya pinjaman apa rentalan. Pakai jas dasi, padahal jas itu punya temennya. Pakai jam tangan juga sama, nilai. Dan trik-trik seperti ini kan dilakukan oleh banyak orang untuk menipu dalam tanda kutip. Dia lamarannya diterima. Mungkin sebagian dari antum, barakallahu fiikum, pernah mendengar usaha apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menabung sedikit demi sedikit. Luar biasa. Ternyata beliau dengan tekun setiap hari mengumpulkan ranting dan dahan-dahan kering. Kumpulkan, diikat, dijual untuk biaya pernikahan. Jualan kayu bakar. Jualan kayu bakar. Tapi nggak pakai gerobak. Alat untuk mengangkut dan membawa kayu-kayu bakar yang telah dikumpulkan Ali bin Abi Thalib adalah seekor unta kesayangannya. Hanya itu modal Ali bin Abi Thalib, unta. Nah, kalau zaman sekarang diuangkan ya cukup besar juga seekor unta itu. Nah, tetapi marilah kita lihat usaha beliau untuk bekerja. Subhanallah. Mohon maaf kalau kita bandingkan dengan diri kita, saya, panjenengan semua. Atau kalau mungkin terlalu malu dan sungkan membandingkan dengan diri kita dan masing-masing kita, ya kita lihat orang lain saja. Kalau lihat diri kita kan izin malu, ya cobalah ambil contoh yang lain. Orang mau menikah masih begini sama bapak ibunya. Rata-rata kan demikian. Nah, masih minta, Pak, ini biayanya gimana? Tenang wae, bapak saya ngurus. Jangan di masjid, di gedung apalah. Gampang. Karena prinsip kita sekarang, acara pernikahan itu semakin meriah, sumbangannya semakin banyak. Gak usah khawatir. Yang kita undang orang-orang kaya, pejabat, teman bapak, tenang. Sediakan kotak di pintu masuk, tenang. Modal itu minimal bali, tenang wae. Utang dulu. Naam, barakallahu fiikum. Nah, Ali bin Abi Thalib yang sudah kita ceritakan tadi, barakallahu fiikum, hanyalah satu dari sekian banyak contoh untuk menggambarkan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka berusaha bekerja tanpa melihat hasil besar kecilnya. Karena tujuan mereka bekerja adalah menjaga muru'ah dan iffah. Yang penting kehormatan dan harga diri terjaga. Cara yang ditempuh halal, cukup, selesai. Apa kata orang tidak perlu dipikir. Nah, apa desas-desus tetangga, tenang saja. Karena tanggung jawab kita bukan kepada tetangga, tanggung jawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saya berikan satu contoh, barakallahu fiikum. Nah, ada seorang ikhwan kita cerita. Nah, dulu dia ikut dalam kegiatan proyek kontraktor bangunan, perekanan pemerintah. Proyeknya bukan proyek senilai ratusan juta, banyak. Nah, tapi sedikit demi sedikit dia kenal dakwah salafiyah. Semakin lama dia semakin mengenal
jalan kehidupan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini diperbolehkan, diperkenankan. Nah, akhirnya dia keluar dari tempat kerjanya. Nah, itu tetangga sudah mulai ribut. Wah, iman-iman banget. Posisinya sudah prestisius. Penghasilannya per bulan selama ini kan sudah cukup. Kok tiba-tiba keluar metui ngopo kan gitu. Yang lain susah cari kerja, ini sudah punya kerja keluar. Nah, apalagi alasan dan sebabnya kurang bisa diterima oleh akal orang awam. Nah, dia cerita kepada saya alasannya apa? Gini Ustaz, ternyata setiap proyek yang kita tangani tidak bisa lepas dari yang namanya markup itu. Oh, sudah. Mulai dari nota kosong, ya kan? Tender yang sudah direkayasa, meskipun tendernya umum 100 orang peserta ikut, tapi sejak dari awal sudah ATC dengan peserta nomor 9 sudah. Apapun yang terjadi tetap. Meskipun nilai tender yang ditawarkan itu lebih murah dari nomor 9 tetap. Kualitasnya lebih baik dari nomor 9 tetap yang dipilih nomor 9. Sudah dari belakang seperti itu. Nah, main amplopnya itu loh Ustaz. Sekarang apa yang dilakukan? Jualan ayam goreng fried chicken. Alhamdulillah. Nah, bisa ikut taklim, tenang hidupnya. Nah, tetangga-tetangganya bilang, "Lo Mas, kancamu mbiyen sing kerja, sing saiki masih kerja. Omahe saiki wis apik, mobile anyar." Itu pandangan tetangga-tetangganya yang tidak tahu di dalamnya itu ada apa sebenarnya. Tapi dalam hati dia bilang, kalian nggak tahu sih. Uang yang dia gunakan untuk bangun rumah, uang yang dia gunakan untuk beli mobil mewah, uang yang dia gunakan untuk aksesoris rumah dan pekarangannya, itu semua dari jalan yang haram. Kalian saja yang nggak tahu. Itu dalam hati ikhwan kita itu. Hafizahullah ta'ala. Nah, ini barakallahu fikum, dua gambaran masa lalu dan masa sekarang. Keadaan salafun salih, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan zaman sekarang. Nah, maka syaitan kan selalu membisikkan, nah, cari uang dengan cara yang haram aja susah, apalagi cara yang halal. Sebenarnya harus kita lawan bisikan seperti ini. Kita lawan cari uang dengan cara yang haram susah, harusnya pakai cara yang halal. Kan begitu. Kenapa susah cari uang dengan cara yang haram? Karena tidak mau cari cara yang halal. Nah, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang tujuan kita mencari uang, tujuan kita bekerja, tujuan kita mengais rezeki, tujuan kita mencari ma'isyah, nafkah. Nah, apa tujuan kita sebenarnya? Mencukupi kebutuhan kita. Selama itu cukup, berhenti. Bukan kemudian menumpuk terus, tumpuk terus, apalagi tanpa memperdulikan. Ini sebenarnya dilarang oleh agama ataukah diperbolehkan oleh agama? Jabatan disalahgunakan. Hampir 80% itu sudah mayoritas, dominan. Nah, para pejabat kepala daerah terjerat kasus korupsi. Wallahu alam, kalau di Semarang mungkin baik-baik saja. Nah, tapi seperti itu kenyataannya. Nah, yang menyatakan 80% bukan kita, karena kita tidak punya waktu untuk mendata dari Sabang sampai Merauke. Tapi itu adalah data resmi pemerintah. 80%, hampir 80%. Yang sisanya bukan berarti bersih, belum ketahuan. Nah, illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Nah, padahal prinsip kita sebagai seorang muslim, adalah hadis yang pernah diucapkan dan disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram
fannaru aula bihi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis tegas kanan kiri, jalur dan koridor yang harus kita tempuh itu seperti ini. Sudah dipagari oleh Nabi, jangan lompat pagar. Nah, akibatnya parah. Jangan melanggar batas. Ini marka untuk bekerja, marka untuk mencari rezeki seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging, darah, tulang atau apapun yang ada dalam tubuh kita, dan itu berasal dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi. Neraka lebih pantas untuknya. Neraka lebih pantas untuknya. Nah. Maka jangan aneh, barakallahu fikum, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka jangan heran apabila kita pernah mendengar seorang yang pernah dipenjara beberapa tahun karena kasus korupsi, kemudian dia keluar, selesai menjalani masa tahanan. Setelah itu dia berpuasa, mengurus keringkan tubuhnya, karena dia berkeyakinan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu jasadin atau kullu lahmin nabata min suhtin wa min haram fannaru aula bihi. Meskipun barakallahu fikum yang sesungguhnya tidak perlu yang seperti itu, sampai harus disyaratkan terus kering kerontang. Kenapa? Saya nggak ingin daging yang dulu melekat di tubuh saya dari sesuatu yang haram masih bertahan di dalam tubuh saya. Ada yang puasa sampai kering itu. Salah seorang anggota dewan dari Kalimantan. Terus tinggal tulang. Ditanya kenapa? Enggak, ini tebusan dari dosa yang telah saya perbuat, yaitu korupsi. Artinya barakallahu fikum, Islam tidak sampai seperti itu, memberatkan, menyiksa. Artinya kalau memang ingin bertaubat, bertaubatlah. Perbanyak amalan-amalan saleh, perbanyak sedekah. Harta yang sebelumnya telah dikumpulkan dari cara dan jalan yang haram, segera lepaskan. Kalau kita masih mengingat siapakah pemilik dan siapakah yang berhak, berikan kepada yang berhak. Tapi kalau misalnya bingung, uang ini sebenarnya yang paling berhak untuk siapa, berikan untuk kepentingan kaum muslimin. Tidak sampai kurus kering kerontang, tinggal tulang. Nah, ini prinsip sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah. Jalannya sudah terang. Kalimat Nabi alaihi salatu wasallam ini singkat, tapi tegas. Nah, singkat karena ini adalah intisari atau kesimpulan inti dari tata tertib di dalam mencari rezeki dan mencari nafkah. Asalkan bukan sesuatu yang haram, asalkan bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, tekuni pekerjaan tersebut. Nah. Sehingga membutuhkan penjabaran, membutuhkan penjelasan sesuatu yang haram itu apa saja bentuknya. Hal-hal yang dilarang oleh agama itu seperti apa macamnya. Baru kita akan menjawab dengan tuntutlah ilmu, pelajarilah ajaran Islam lebih mendalam, bertafakuhlah di dalam dinul Islam. Rajin-rajinlah mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa. Walhamdulillah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jalla. Selain bimbingan dan arahan nabawi, artinya bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mencari rezeki yang halal,
bekerja dan mencari ma'isyah. Nah, selain bimbingan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mempraktekkannya. Demikian juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mempraktekkan secara nyata. Lihat kembali kilas balik masa-masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalani dan melewati fase yang namanya bekerja, mencari maisha, mencari rezeki. Betapa tangguhnya beliau di dalam bekerja, sabar, tekun. Beliau yang telah menjadi yatim piatu, tanpa ayah, tanpa ibu, dirawat oleh kakeknya, lalu pamannya. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih berusia remaja, ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah melewati sebuah proses yang memang dipilih dan ditentukan langsung oleh Allah Azza wa Jalla sebagai proses berikutnya menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Nah, beliau ternyata menggembalakan kambing dengan upah. Menggembalakan kambing dengan upah yang telah ditentukan. Sehingga masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihabiskan untuk menggembala kambing. Kesana dan kemari milik penduduk Mekah dengan upah yang tidak begitu banyak. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis muttafaqun alaihi, "Ma min nabiyyin yub'ats illa kana yar'al ghanam." Tidak ada seorang pun nabi yang diutus dan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla kecuali pasti pernah menggembalakan kambing. Para ulama yang berbicara tentang hadis-hadis yang semacam ini selalu menyatakan bahwa kemampuan di dalam memimpin, mengatur itu bertahap. Jadi sesuatu yang sifatnya kecil, ringan, lingkupnya sempit, terus menanjak sampai pada akhirnya bisa mengawasi, mengatur, memimpin wilayah dan daerah yang cakupannya lebih luas. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menggembalakan kambing puluhan, jumlahnya bukan belasan seperti kita sekarang, puluhan bahkan ratusan. Itu membutuhkan kesabaran. Mungkin ada di antara kita yang pernah menjadi penggembala kambing. Lumayan itu prospek sekarang. Setiap berapa puluh meter saja sudah ada warung sate kambing. Setiap berapa kilometer sate cempe. Ada lagi tulisan sate kambing, khusus makanannya daun turi. Karena rasanya kan berbeda. Kambing yang makannya plastik, kotoran, sampah, dengan kambing yang dirawat dengan pilihan dan asupan gizi yang baik, tambah vitamin. Rasa dagingnya berbeda. Dan tentu yang bisa membedakannya para pecinta kambing, yang memang penikmat rasa daging kambing. Kalau kita yang pas-pasan ini, daging kambing enak nggak enak, kayaknya tetap rasanya sama kan gitu, kambing. Tapi mereka yang betul-betul memperhatikan taste atau rasa dari daging kambing, itu bisa membedakan, oh ini hasilnya yang berbeda. Nah, dan yang seperti ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Nah, ketika ada rombongan sahabat bersama Nabi di tengah-tengah mereka, di sebuah tempat Nabi melihat ada sejenis rumput. Kata Nabi, kalau kalian mengembalakan kambing, berikan makanan dari jenis rumput ini. Para sahabat tanya, kok Anda tahu wahai Nabi? Iya, gimana nggak tahu? Dulu saya penggembala kambing. Bahkan setiap Nabi pasti pernah mengembalakan kambing. Maka mungkin konsep pesantren kita ke depan milik Salafi yang seperti ini perlu dimasukkan dalam
dalam sistem pendidikannya. Mungkin barangkali di Semarang nanti bisa diberlakukan pertama kali, silakan. Jadi santri tidak semuanya pada tingkatan tertentu mendapatkan tugas untuk ngurusi kambing. Itu proses untuk ke depan dia mampu memimpin, mengatur. Sebagaimana yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, memberikan makan, memberikan minum tepat pada waktunya, memandikan kambing, sehingga anak-anak kita yang di pesantren tidak jenuh, tidak bosan, depannya Quran terus saja. Jadi sebenarnya wajar kalau ternyata di beberapa pesantren seorang santri sedang baca Al-Quran tapi kok mulutnya nggak komat kamit, cuma liatin gini terus, khusyuk, tidak mengganggu temannya, tidak ngobrol sana sini, orang khusyuk. Masya Allah, santri ini pendiam luar biasa. Tapi ternyata ketahuan yang dibaca bukan Quran, komik. Qurannya kan gede, komiknya kecil, Naruto. Duduknya paling belakang pojok. Menurut pandangan dan penilaian ustadz pengawasnya nggak ada masalah karena dia tidak mengganggu, tidak ramai, bahkan terlihat khusyuk. Kakinya sambil digoyang-goyang tentunya. Lihat depan, temannya ganti halaman, lagi. Lulusan taksid hafal Naruto dari A sampai Z. Mulai dari klan A, klan ini, klan B, senjatanya ini, ya kan. Kapsulnya berubah jadi begini. Dengan semua. Karena saya pernah mendapati seorang santri seperti itu. Sampai sekarang buku Naruto-nya masih saya simpan. Pernah saya baca juga. Penasaran, jadi Naruto yopo kan begitu. Walah, ternyata yang ini ngapusi cok. Tapi kalau kita memandang dan melihat lebih adil. Lebih adil itu artinya proporsional lah, dari semua sisi kita lihat. Jangan salahkan santrinya 100%. Jangan salahkan anaknya 100%. Kan kita perlu mencari jawaban kenapa sampai dia melakukan seperti itu. Ya kan? Itu harus dijawab. Bukan kemudian salah. Anak salafi santri pesantren membacanya komik, harusnya baca Quran. Ini naif, sempit sekali cara pandang kita. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, oh iya, anak usia seperti itu, terus sedang semangat-semangatnya minat baca, ya kan? Penasaran dia untuk mengerti semua dan segala sesuatunya tinggi. Nah, sementara Al-Quran bagi mereka, wes ngerti Al-Quran itu, kan belum hafal kan begitu. Cuman kan sudah tahu ini namanya Quran. Isinya apa ya? Isinya tauhid, sholat, zakat. Bacanya harus pakai tajwid, barang siapa membaca Al-Quran pahalanya ini. Anak-anak sudah paham itu. Sabar. Anak-anak sudah paham itu. Jadi mereka kadang-kadang butuh bacaan yang lain. Sementara di banyak pesantren, wallahu alam itu pengetahuan saya, di banyak pesantren belum ada perpustakaan khusus untuk santri yang sesuai dengan kebutuhan santri. Adanya ya kitab-kitab Majmu' Fatawa, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarhil Muhadzab, Tafsir Tabari, Tafsir Al-Qurtubi. Anak-anak kita yang usia 12, 9, 8 kan belum mampu membaca buku-buku seperti itu. Yang mereka butuhkan tuh buku masih berbahasa Indonesia, menarik. Nah, jangankan anak-anak yang sudah pintar bahasa Arab saja membaca Tafsir Al-Qurtubi masih males. Jadi akhirnya liburan lihat temennya baca Naruto, wah, apalagi sepupunya pulang kampung nih mudik, wah lihat, wah, mas Naruto ini tak sini, wah apa dek, aku sama tau dek, karena sepupunya orang awam, gawon kabeh ora apa pen, wis hafal aku, bawa, wah, masya Allah, dan itu terbukti loh, santri kita kalau sudah liburan semua dibaca koran sak tumpuk, dari majalah khusus bola sampai khusus wanita dibaca semua. Karena ternyata kita tidak memberi ruang, ya kan? Tidak memberi ruang untuk mereka. Sisi yang lain mungkin kita tidak
tidak memperhatikan grafik naik turunnya mereka dalam semangat belajar. Dalam bayangan kita sebagai orang tua, bayangan kita sebagai seorang ustadz di sebuah pesantren, pengawas, musyrik, bayangan kita itu anak-anak semangatnya harus full terus begitu. Padahal kan ada saat naik, ada saat turun. Sama dengan ustadznya. Ustadznya pun seperti itu juga kan. Ada naik, ada turun. Nah, sehingga kadang-kadang orang baca Al-Quran gini, dia sudah paham dia keutamaan yang banyak, tapi tetap pada saat turun. Sama seperti kita kalau makan paling lezat dan paling enak sekalipun. Tapi kalau tiap pagi, siang, malam, sebulan tetap bosen. Dengannya akhirnya pengen makan sayur Jawa, sayur desa, ya kan, kentang goreng, sukun goreng, kan kayak gitu. Tiap hari pizza terus misalnya kan gitu, hamburger, sandwich, kan gitu. Es krim minumannya, dia tetap kan bosen, seenak-enaknya. Anak-anak kita juga seperti itu. Nah, masalah kambing tadi, ya mungkin konsep ke depan seperti itu harus mulai dipikirkan dari sekarang. Jangan sampai anak-anak yang sekarang sudah jadi korban. Jadi korban itu akhirnya usia 16, 17 jenuh di pesantren, keluar nyambut gawe di bengkel. Kan sudah banyak seperti itu kasus terjadi di Indonesia, anak-anak salafi. Nah, kenapa? Karena pada saat mereka sedang semangat dan menggebunya penasaran mereka, energi mereka yang begitu melimpah ruah tidak tersalurkan dengan baik. Ya ke depan pesantren kita insya Allah biidznillahi azza wa jalla, nah, keterampilan, keahlian, kejuruan itu tetap harus diberikan. Tetap harus diberikan. Kalau ada yang bertanya dalilnya, ya jelas tadi Nabi alaihi salatu wasallam juga dulu menggembalakan kambing. Kalau ada yang bertanya, dalilnya apa Ustaz? Kan harus Al-Quran terus. Yang seperti itu hukumnya mubah. Ya benar mubah. Tapi ada yang sunnah. Kalau ingin kembali kepada dalil, bangun pesantren, ada pacuan kudanya. Karena Islam memerintahkan setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya menunggang kuda di sorau. Ajari santrinya memanah. Ajari santrinya untuk gulat. Ajari santrinya untuk terampil menggunakan senjata. Nah, kalau mau kembali kepada dalil seperti itu. Berenang. Bukan cuma dengan gaya batu. Tenggelam. Tapi semua gaya. Nah, luar biasa ternyata Islam itu sungguh-sungguh sempurna. Artinya ruang yang dibutuhkan oleh remaja, anak-anak muda, dan itu halal, bahkan sangat membantu untuk beribadah, itu dibuka lebar-lebar oleh Islam. Nah, sehingga tidak ada kejenuhan bagi anak. Nah, apalagi kalau sekarang berkuda itu kan olahraga mahal. Para pejabat orang-orang kaya sekarang di Jakarta mulai tren ini. Mereka punya kuda-kuda yang dititipkan di daerah Bogor. Nah, jadi kalau Sabtu malam Minggu ke Bogor, nanti Minggu pagi naik kuda, sehat ini segala macam prestis. Nah, saya kira anak-anak kita salafi pun seperti itu, senang kalau naik kuda balapan. Kalau naik motor kan kurang, kuda lebih gagah kan gitu. Nah, kepahlawanan itu selalu diidentikan dengan seorang penunggang kuda, iya kan? Kuda. Nah, kalau kita punya seperti itu konsep pesantren kita ke depan. Nah, yang boleh ikut latihan menunggang kuda hanyalah santri yang memiliki kriteria A, hafal Quran 15 juz, B, berakhlak baik, C, tidak pernah dihukum. Wah, itu anak-anak langsung baik semua itu. Harapannya apa? Bisa naik kuda nih. Wah, keren kan gitu. Ya insya Allah ke depan seperti itu. Karena kaitannya dengan materi yang dipilih di balik rezeki yang halal. Di balik itu artinya keterampilan, keahlian, kemampuan mereka perlu kita berikan. Nah, tanpa melupakan konsep-konsep dasar, hafal Quran, hafal hadis, akidahnya kuat, manhajnya mapan, mengerti fikih, muamalah dan seterusnya, itu tentu pasti konsep seperti itu harus ada. Nah, tapi yang namanya keterampilan, keahlian itu perlu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kisah lain masih di zaman Nabi alaihi salatu wasallam.
selain kisah Ali bin Abi Thalib adalah ketika para sahabat melakukan hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mula-mula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah menentukan pusat dari aktivitas Islam di Madinah, yaitu masjid. Karena masjid adalah inti dari kegiatan dan aktivitas kaum muslimin. Nabi sudah menentukan disitulah tempat yang akan dibangun masjid di atasnya, dan itu pun berdasarkan pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Karena setiap Nabi melewati perkampungan, orang-orang menawarkan, sudah berhenti saja di sini ya Rasul, bangun masjid saja di daerah kami. Tapi Nabi mengatakan biarkan uswa ini, unta yang dia tunggangi, memilih tempatnya atas wahyu dari Allah. Unta beliau tetap ditunggangi sampai unta itu menderung, duduk di atas bidang tanah. Itulah cikal bakal Masjid Nabawi saat ini. Itu langkah pertama, dibangun masjid cepat. Langkah kedua yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam adalah mempererat dan memperkuat tali hubungan di antara para pengikut beliau. Karena tidak dipungkiri di sana ada istilah Ansar, ada istilah Muhajirin. Ada penduduk asli, ada yang pendatang. Ini kan seolah-olah ada pembatas antara pendatang dengan pribumi, kalau bahasa kita kan begitu. Muslim pribumi, nggak dirusak, nggak dibakar gitu. Muslim pribumi. Enak kan jadi muslim, di dunia selamat, akhirat selamat. Padahal pemiliknya belum tentu muslim. Kalau dalam kerusuhan-kerusuhan itu sudah langsung pilak muslim pribumi. Nah, enaknya jadi muslim. Alhamdulillah. Di rumah Anas ibnu Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kurang lebih 90 sahabat. Tidak semua, 90 sahabat. Tetapi ini sudah menjadi perwakilan representatif dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansor. Karena yang diundang Nabi alaihi salatu wasallam adalah tokoh-tokoh penting dan orang-orang yang memiliki peran sentral nantinya ke depan. Disitulah Nabi alaihi salatu wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan langsung ditunjuk oleh Nabi, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahabat yang mulia Sa'ad ibn Rabi al-Ansari dan sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf al-Qurashi dipersaudarakan. Selesai menjadi bersaudara, dan saat itu mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam saling mewarisi. Si A dan si B dipersaudarakan, yang satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Misalnya yang dari Ansar meninggal dunia, maka yang Muhajirin juga berhak mendapatkan bagian waris. Sebaliknya pun demikian. Sampai turun ayat di dalam surat Al-Anfal yang menghapus hukum semacam ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan tali silaturahim itu lebih berhak mewarisi harta keluarganya yang hubungan serahim, satu darah. Di sanalah percakapan kecil antara Sa'ad ibn Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Cerita ini sudah sering kita dengar. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita sampaikan kembali terkait dengan judul kajian kita siang hari ini. Sa'ad ibn Rabi yang telah dipersaudarakan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Abdurrahman bin Auf ingin menunjukkan bahwa saya betul-betul saudaramu, bahwa saya betul-betul tunduk, taat, melaksanakan konsekuensi dari keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdurrahman, harta yang aku punya, aku bagi dua.
Separuh untukmu, separuh untukku. Istriku ada 2. Yang engkau pilih akan aku ceraikan. Selesai masa iddahnya, nikahilah dia. Tapi jangan ditiru. Karena istrinya kan cuma 1. Jangan ditiru karena keimanan kita jelas tidak seperti keimanan mereka. Pengennya niru, tenang saja. Saya punya istri 2. Pilih mana yang kamu suka. Cari berita tentunya kan begitu. Bukan langsung dia pilih mana 2 dibuka-buka. Nah halal. Nanti saya ceraikan. Setelah itu selesai masa iddahnya nikahi dia. Setelah dinikahi masih mikir terus, wah nyesel aku. Kan begitu. Wah kok malah milih sing iki ya. Janjane sing kae wae. Ini yang saya katakan tadi, jangan ditiru karena berbeda tingkat keimanan kita dan mereka. Kecuali kalau yakin, dan itu mungkin kecil kemungkinannya. Wallahu a'lam. Nah, kita tiru yang satunya saja tadi yang membagi harta, mungkin lebih mudah. Nah, di satu sisi Sa'ad ibn Rabi ingin membuktikan cinta kasihnya sebagai seorang saudara. Di sisi yang lain, Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita untuk menjaga harga diri. Jangan tiap sekali ditawari, gelem. Ada kesempatan, mau. Tidak seperti itu. Wah, kalau orang zaman sekarang dibegituin, wah, kesempatan gede nih. Nggak perlu kerja keras, dapat harta banyak. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita untuk menjaga iffah, kehormatan, muru'ah, harga diri. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Tidak perlu engkau lakukan itu. Cukup tunjukkan kepadaku mana pasar kota Madinah. Cukup itu. Pendidikan penting. Dan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ini merupakan buah dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara intensif. Bukan insentif ya. Secara intensif kepada para sahabat yang digembleng, dididik terus begini. Seperti inilah sikap seorang muslim, jaga kehormatan diri, jaga harga diri. Nah, artinya kalau kita sendiri masih bisa berbuat, kenapa harus menggantungkan harapan kepada orang lain? Kata Abdurrahman bin Auf, cukup, jangan. Semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi keluargamu. Tapi tolong tunjukkan kepadaku pasar kota Madinah mana? Sana. Berangkat ke pasar kota Madinah. Baru berapa hari, belum menginjak minggu, belum menginjak bulan, Abdurrahman bin Auf sudah dapat untung sekeping emas. Sekeping emas. Dengan sekeping emas itu Abdurrahman bin Auf melamar seorang wanita Ansor, menikah. Harta dapat, istri pun dapat dengan cara yang elegan. Kan begitu. Dengan nikah wae kok tak biayai kabeh Prabowo. Wah, jazakallah khair, matur nuwun. Kalau kita mah kesempatan kan begitu. Kalau perlu tidak menunggu, aktif. Mas, mbak aku dibantu kok Mas. Arep nikah ora duwe omah piye iki? Wah, tenang aja, insyaallah nanti saya hubungi ikhwan-ikhwan. Gitu. Harus penuh perhatian sama ikhwan salafi. Sudah ada peringatan keras. SP berapa, Mas? SP 1, 2, 3, pemecatan 11.25 berarti sekarang ini. Oh mau detail. Baik. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf datang ke pasar kota Madinah. Mudah ternyata. Cari uang di tempat perputaran uang itu paling mudah. Asalkan adab-adabnya diperhatikan. Pasar kan pusat perputaran uang itu. Oh, boleh duit angel. Ya gimana nggak angel nyari duitnya di pojok rumah. Di situ bukan perputaran uang. Nah,
ingin cari uang, ingin cari rezeki di tempat perputaran rezeki. Nah, nanti insya Allah setelah salat zuhur akan saya berikan tips-tipsnya. Insya Allah. Bagaimana mencari usaha yang menjanjikan halal. Jangan pulang dulu, karena kita pengen salat zuhur berjamaah. Insya Allah tips-tips ringan yang sudah kita ketahui sebenarnya. Dan itu semua tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hasilnya tinggal antum ceritakan kembali kepada saya dan yang lain. Berhasil Ustaz, sukses. Insya Allah begitu. Jangan lewatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.